Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tika di channel Guru Berehan. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya merencanakan dan melaporkan input aktivitas harian di website kinerja.jabarprop.go.id. Di hadapan Bapak Ibu, saya sudah berada di halaman login. Seperti biasa, kita masukkan NIP dan password, lalu pastikan berada atau tertera keterangan tahun 2024. Selanjutnya klik login. Nah, biasanya tertera notifikasi atau pengumuman atau informasi timeline ya. Di sini ada informasi timeline September 2024. Untuk batas akhir input aktivitas bulan September itu di 3 Oktober. Sekarang di monitor saya tertera di situ tanggal 6 Oktober, berarti kesempatan untuk input aktivitas bulan September sudah berlalu ya, sehingga memang untuk saat ini saya akan melakukan input aktivitas bulan Oktober. Nah, setelah berada di dashboard, Bapak Ibu klik SKP, lalu klik input aktivitas. Nah, Bapak Ibu akan dihadapkan di halaman ini. Oktober tahun 2024 ada semacam kalender dari Senin sampai Minggu. Tanggal 1 itu jatuh di hari Selasa dan seterusnya ya. Kita akan mengisi dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Mengapa di sini hari Seninnya masih kosong? Karena saya memang lupa. Lupa kalau tanggal 30 itu jatuh di hari Senin ya. Jadi nggak saya masukkan. Hari Senin itu jadi lupa nggak ngisi aktivitas bulan September, karena saya memang mengisinya itu selalu mingguan gitu, harus direncanakan dulu. Lalu seperti apa perencanaannya? Nah, ini ada di halaman Excel. Bapak Ibu tidak harus mengikuti saya ya, ini hanya hitungan saya aja. Pertama, kalau saya pribadi, saya selalu menentukan targetnya itu bagaimana. Karena satu hari itu diharapkan ada 450 menit harian aktivitas, maka 450 menit itu saya kalikan dengan jumlah hari kerja efektif. Untuk bulan Oktober ini hari efektif kerja ada 23, jadi tergantung bulannya ya, ada 22, ada 23, ada bahkan 20 jika banyak libur nasional. 23 kali 450, 10.350. Selanjutnya saya bagi menjadi 5 berdasarkan grup aktivitas lewat aturan dari yang pernah dibagikan cabang dinas pendidikan. Untuk skema input aktivitas, skema KBM ya, dalam artian tidak ada evaluasi akhir semester atau asesmen akhir semester, maka untuk kegiatan atau grup aktivitas untuk melaksanakan pembelajaran diharapkan sebesar 48%. 48% dari 10.350 itu 4.968. Saya pakai rumusnya aja ini. Kemudian grup aktivitas kedua merencanakan pembelajaran, itu yang diminta 13%-nya, berarti 1.345,5. Selanjutnya untuk aktivitas menilai hasil yang diharapkan 10%, berarti 1035. Selanjutnya membimbing dan melatih peserta didik sama 10%, 16%, berarti 16% dari 10.350. Selanjutnya untuk aktivitas tambahan 13%, berarti 13% dari 10.350. Nah, ini saya tinggal dikali-kali aja sih. Ya, begitu. Lalu di sini baris kedua ada jumlah tuh jumlah yang ke bawah. Sisa tuh berarti target dikurangi jumlah yang sudah terrealisasi. Kira-kira begitu. Nah, ini sumber yang 1 sampai 5 grup aktivitas itu dari mana? Saya kelompokkan dari sini. Untuk kategori semua, maksudnya guru ya. Yang paling utama itu kan sesuai tupoksi, berarti melaksanakan pembelajaran, merencanakan, menilai hasil, lalu membimbing dan melatih peserta didik, dan terakhir melaksanakan tugas tambahan. Kira-kira dari situ pertimbangannya.
Nah, bagaimana cara mengisinya? Saya pribadi langsung aja ditulis tanggalnya, kemudian aspeknya apakah aktivitas utama atau tambahan. Yang utama berarti 1 sampai 4 ya, yang tambahan yang aktivitas kelima. Lalu grup aktivitasnya sesuaikan dengan yang di sini, yang di atas. Selanjutnya nomor berarti dalam satu hari ada berapa aktivitas, dan aktivitas usulan ini yang akan di copy paste. Ya, di sini saya hanya punya beberapa variasi. Yang rutin berarti melaksanakan kegiatan pembelajaran, tinggal dikali berapa total JP-nya ya. Misal di sini saya tulis 8 karena saya mengajar 4 rombel masing-masing 2 kelas. Tinggal kali 45 terus 60. Lalu supaya memenuhi melebihi dari 450, saya tambahkan lagi menyusun modul ajar aktivitas kelas 10. Di sini tertera 600, kegedean sih. Coba kita coba satu aja. Nah, ini 480, berarti itu sesuai ya. Nggak terlalu jauh seenggaknya. Nah, lalu jumlah yang ini 360 tinggal kita pakai kurangi target di nomor 1 untuk menyusun modul ajar. Yang 120 kita kurangi target dari nomor 2. Selanjutnya untuk hari Rabu kebetulan ngajar 10 JP, jadi pas 450. Untuk Kamis ini 6 JP kali 45 dari 70. Saya tambahkan untuk mengoreksi hasil. Atau pakai gedean ya 640 tuh. Coba kita ceritanya mengoreksi 2 aja. Nah, pas berarti yang 12 MIPA 3 kita hapus 50, maka di sini dikurangi 180 yang nomor 3 ini. Menilai hasil, ininya juga menilai hasil. Selanjutnya untuk hari Jumat, karena kebetulan pada tanggal tersebut saya tidak mendapat jadwal tugas untuk memberikan materi P5, jadi saya melaksanakan webinar hari Jumat, sehingga aspeknya di sini tambahan, grup aktivitasnya juga aktivitas tambahan, mengikuti kegiatan webinar Canva 1 kali 450 menit ya. Tinggal kurangi aja di sini 450 mengurangi target yang aktivitas tambahan yang ini. Udah begitu selesai untuk 1 minggu. Sehingga dari sini kita punya target ya, nggak sembarangan mengisi. Jadi misal Bapak Ibu karena menganggap mengikuti webinar itu mudah mengisinya gitu, ayo aja terus webinar. Padahal kan targetnya itu hanya 1.300-an ya. Jadi paling webinar cukup 2 kali atau 3 kali juga udah full gitu dalam 1 bulan. Sisanya ya harus seimbang antara tugas kita dalam melaksanakan pembelajaran, merencanakan, menilai hasil, dan membimbing serta melatih peserta didik. Nah, itu saja mengenai Excel-nya untuk bagian perencanaan. Selanjutnya kita lakukan input aktivitas secara real di website-nya ya. Nah, pertama Bapak Ibu klik tanggal, lalu klik di sininya ya. Untuk melaksanakan pembelajaran biasanya saya suka langsung klik 45 aja. Sini soalnya tertera. Klik lapor, lalu kita pilih SKP terkait dari menerima materi yang ini. Output aktivitasnya karena di sini 8, kita masukkan 8 jam pelajaran. Nah, untuk keterangan kita copy paste dari usulan aktivitasnya. Lalu pilih file, bukti foto. Saya pribadi suka mengumpulkan foto ya, kadang mohon maaf ini, tapi jangan dicontoh ya, fotonya suka pakai yang lama minimal dalam tahun itu gitu. Kenapa? Karena saya suka lupa buat motret. Nah, ini untuk melaksanakan pembelajaran, kita simpan, klik. Nah, sudah. Lalu kita masukkan satu lagi yang hari Selasa itu menyusun modul ajar ya. Kita klik di sini modul ajar biar cepat.
Menyusun modul ajar, lapor, kita pilih berarti tersusunnya rencana pembelajaran karena sesuai dengan SKP terkait. Di situ modulnya kita buat satu aktivitas usulan, kita copy ke bagian keterangan. Untuk foto, karena saya punya persediaan, sekali lagi mohon maaf. Nah, kita klik simpan saja. Sip, sudah. Nah, lalu untuk kegiatan lain misalnya yang ini menilai hasil hari Kamis. Untuk menilai hasil yang hari Kamis, cari Bapak Ibu kata kuncinya koreksi. Ini mengoreksi hasil ujian ulangan harian, PTS, PAS, PUT, US atau ujian kompetensi ya. Itunya nilai waktunya ada 90 menit. Kita klik lapor. SKP terkaitnya kita pilih melakukan evaluasi atau terevaluasinya pembelajaran yang ini. Tadi berapa? 1 ya? Oh, 2 dokumen. Bukti fotonya kita ambil mana yang mestinya saya pakai hari Kamis itu, ini yang warna oranye. Terakhir klik simpan. Nah, untuk hari Jumat kita klik lagi di sini. Kita pakai aktivitas yang lain aja. Untuk mengajar kurang lebih sama ya caranya, tidak akan saya contohkan lagi. Kita contohkan untuk aktivitas tambahan. Di sini mengikuti webinar Canva. Misalnya, klik yang tanggal 4 hari Jumat, lalu pastikan yang warna kuning ini aktivitas tambahannya diklik. Kita cari webinar, langsung aja diketik dan cari yang waktunya 450 menit ya, karena ada banyak menit waktunya. Kita klik lapor, sasaran kerjanya strip, tugas tambahan strip, output aktivitas 1, keterangan mengikuti webinar. Untuk foto, Bapak Ibu bisa foto yang ada di depan komputer. Klik simpan dan selesai. Karena ini masih belum divalidasi, dalam artian masih berupa usulan atau pengajuan, maka warnanya akan hijau seperti ini. Tapi apabila sudah divalidasi oleh validator, warnanya akan hijau. Dan Bapak Ibu juga harus komunikasi ya, karena kadang validatornya mungkin banyak aktivitas jadinya lupa gitu. Minimal ya sebelum yang warna biru menghilang atau sebelum timeline yang biasanya muncul di bagian awal harus memvalidasi untuk validator, dan kita harus mengisi info aktivitas sebelum ditutup. Itu saja dari saya, semoga membantu dan menginspirasi Bapak Ibu untuk input aktivitas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.